Baik, saya jawab dulu nomor 2 soal DPR Quraisy, soal Abbas. Pertanyaan saya kembali ke dalam Siratul Nabawiyah. Kita di era dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, Qital, Futuh Mekah, atau Darussalam? Di wilayah mana kita? Mohon jawab, kira-kira jawab mana? Supaya kita bisa menentukan kayak apa. Hah? Saya ulang pertanyaannya. Siklusnya adalah dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, Qital, Futuh Mekah, Darussalam. Jawabnya dakwah terbuka. Ada yang lain? Kenapa? Hijrah. Kenapa? Argumennya harus ada. Oke, betul. Saya menyampaikan kita dalam posisi antara hijrah dan Qital. Apa kata kunci hijrahnya? Argumennya adalah dari 80, berapa tadi? 86,95% umat Islam di Indonesia, 80%-nya terkena riba. Apa indikatornya? Indikatornya maraknya pinjol, maraknya bank subuh. Siapa peminjamnya? Orang Islam. Padahal ketika masuk dalam konstruksi riba, dia berarti berhadapan dengan Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Malam menderita, siang terhina. Lukisan ayat menyatakan seperti orang berdiri yang mabuk. Apa pengertian sempoyongan? Tuh naik motornya, wush, 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 wush. Itu logikanya. Itu dampaknya berarti kita memang mesti hijrah. Itu karenanya saya berkali-kali menyatakan bahwa Pak Pengurus Masjid, sekaligus saya jawab pimpinan masjid. Saya menawarkan gagasan. Gagasan ini mau saya tawarkan jadi ketika saya bilang Joko Karian hebat, betul, tapi Joko Karian belum mampu memenuhi panggilan sholat Jum'ah dengan sebaik-baiknya. Ketika sholat Jum'ah dengan menyebut sebagai Wallahu Khairur Raziqin. Terutama ketika yang namanya umat Islam berhadapan dengan posisi gorimin. Padahal yang jadi peserta sholat Jumat itu, jamaah sholat Jumat itu adalah mereka yang gorimin. Lalu bagaimana dengan Wallahu Khairur Raziqinnya kalau begitu gitu. Konkretnya itu gitu. Sama, nih yuk BKS 3B jangan cuma ketemu kayak gitu, bagaimana kita optimalkan komponen kita untuk mengatasi saudara-saudara kita yang memang terkena gorimin, terkena itu. Itu posisi hijrah. Kita harus berhijrah. Apa poinnya? Poinnya secara besar, secara makro. Nanti saya terusin ke isu internasional ya, jangan kaget. Karena kemudian juga para pejabat nggak bisa ngejawab. Apa poinnya? Poinnya adalah kita mesti tinggalkan pola ekonomi barat. Pola ekonomi barat itu 4, serakah, tidak jujur, main-main persepsi, memutlakkan hak milik. Ulang, serakah, tidak jujur, main-main persepsi, memutlakkan hak milik. Saya buktikan, serakah gak dia? Serakah. Jujur gak? Enggak. Persepsi? Persepsi gampang. Ngomong, kenaikan BBM akan mengakibatkan inflasi 6 sampai dengan 8%. Persepsi pasar negatif terhadap karena itu harga rupiah jatuh. Kok persepsi? Mau terusin lagi soal persepsi?
Saya ngomong nih kemarin di forum Habaib sama ulama, tapi juga saya sampaikan ke Petamburan. Nih persepsi nih. Ini ilmu moneternya, ilmu moneter mendalam nih, nggak sembarangan. Uang ya. Saya buang kata-kata NKRI-nya, laku nggak? Enggak. Ada artinya tuh ketika saya bilang NKRI-nya dibuang, ini nggak laku. Artinya apa? Artinya apa? Pemerintah bukan pencipta utang, tapi pemerintah adalah pencipta uang. Dan kalau pemerintah itu adalah pencipta uang, kenapa dia ciptakan utang? Logis nggak? Halo, ketawa bapak ini. Bapak ini menangkap core-nya berarti. Ini NKRI-nya saya coret nih, ceret, nggak ada, nggak laku nih barang. Sudah, taruh lagi NKRI-nya, buang Bank Indonesia-nya, laku nggak? Nggak juga, persepsi. Oke, persepsinya kayak gitu. Persepsi lebih lanjut, 100 ribunya saya ganti seperti yang mereka sedang rancang. Nolnya mau dibuang 3, tinggal 100. Coba tuh, ayo main persepsi apa bukan? Enggak, dia lagi ngerancang nih, mestinya kemarin gak kena COVID udah jadi, 100 ribu jadi 100, 1000 jadi seperak. Yang namanya redenominasi yang saya bilang di Rasil sebagai penurunan bobot. Tuh permainan persepsi, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat tadi apa? Memutlakan hak milik. Islam mengakui hak milik mutlak itu hanya pada Allah. Hak milik mutlak ke bawah berikutnya itu adalah amanah baik kepada khilafah, kelompok masyarakat, syarikat maupun kepada keluarga dan individu. Nah mereka enggak, maka keluar tesis teori scarcity, teori kelangkaan. Nah ini berbahaya, gitu ya. Nah dari situ Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ambil dalam konstruksi kita, di sini kata kuncinya, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah ketika hijrah? Ngapain? Bangun masjid. Setelah bangun masjid, kalimat berikutnya apa? Ekonomi. Setelah mempertemukan Muhajirin Ansor, kan pasar kan? Betul. Lalu mengizinkan Utsman bin Affan beli air kan? Apa artinya? Perekonomian. Emang bangun masjid cuma sekedar fisik bangun masjid? Bukan. Tadi social trust, social order, social obedience. Ngebangun sebuah tatanan sosial. Apa poinnya? Ketika Muhammad ngebangun masjid itu sesungguhnya dia sedang ngebangun sebuah kekuatan organisasi. Dan kekuatan organisasi yang tertata rapi dengan modal kekuasaan itu artinya sama dengan apa? Membangun daulat. Muncullah Madinatul Munawwaroh, istilah itu sebagai daulat rakyat, daulat Islam. Baru setelah muncul daulat Islam itu perintah Badar. Apa poinnya? Poinnya adalah masjid itu berarti, ini yang saya mau sampaikan ke Bapak, kepemimpinan pada masjid, itu berarti harus menata lingkungan sosialnya. Harus, tidak bisa tidak. Jadi tugas utama masjid paling dekat adalah menata lingkungan sosialnya yang paling dekat. Penataan sosial lingkungan yang paling dekat minimal 3. Nggak ada orang miskin, fakir miskin tetap terjaga, tidak, kalaupun ada fakir miskin dia tidak menjual kemiskinannya, yatim piatu tidak terlantar, janda-janda tidak terlantar. Kalau ada hal-hal yang patut kita jawab soal kemiskinan, masjid berperan untuk itu. Karena memang sejarah Siratun Nabawiyahnya begitu. Kitalnya gimana? Nah, kitalnya kita ngambil posisi ibroh, terus meningkatkan kualitas keimanan. Karena statusnya nasional, maka kita tunggu struktur organisasi secara nasional. Apa poinnya? Poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lepas untuk melakukan pembinaan umat di masjid, baik dalam kerangka sosial, politik, dan ekonomi. Saya ngambilnya di situ. Tapi selama proses itu, pertanyaan berikutnya, adakah sejarahnya ketika sudah hijrah dan kital tadi
Sahabat Rasulullah yang ditempatkan di musuh ada nggak? Yang kerjasama ada nggak? Pengintaian, bukan kerjasama. Kalau Anda duduk dalam satu sistem, Anda pengintaian atau kerjasama? Dan jalan keluar. Kalau saya aja pribadi dari Golkar menyatakan, gua tidak percaya. Keluar Mosi tidak percaya, keluar Mosi tidak percaya. Sendirian, gak apa-apa sendirian, kenapa pusing? Begitu dong, jadi yakinkan itu sebagai sebuah kebenaran adalah sebuah kebenaran. Kebatilan patut singkirkan, tampil. Saya ingin mengatakan begini, jangan berargumentasi macam-macam ketika pertarungannya pada nilai. Seperti maksud saya, jangan berargumentasi macam-macam ketika pertarungannya adalah keimanan. Gak bisa. Saya waktunya terbatas, saya menstrukturkannya 5. Ada nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, teknologi atau peralatan, aplikasi teknologi 7. Kalau perdebatan nilai cuma 2. Anda ikut keilahiahan atau Anda ikut setan, selesai. Gak ada yang lain. Selama pertarungannya keilahiahan, bela intan serumahyan surukum, gak ada cerita lain. Gak ada cerita lain. Gak bela, udah seperti sejarah peperangan. Kamu gak bisa ikut perang. Iya Rasulullah, kami tidak sanggup ikut perang karena kondisi. Sudahlah, kamu memang tidak layak untuk ikut perang. Karena ada sejarah, ditukiskan oleh Al-Quran. Lalu berikutnya, kalau Anda bilang, bagaimana kita harus menempatkan diri dengan kondisi mengimbangi tadi. Saya, kalau bicara mengimbanginya saya sudah saya jawab tadi sebenarnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Saya tidak ingin keluarga saya tersesat dan terjebak dalam sebuah arus besar yang menggeret saya untuk terperangkap. Seperti terperangkapnya Indonesia sejak tahun 1950 hingga hari ini. Saya punya papernya untuk Kongres Umat Islam Indonesia yang kalau Anda mau saya bisa buktikan. Bahwa sesungguhnya umat Islam tidak merdeka sungguh sejak yang namanya 1950 hingga hari ini. Bagaimana ngimanginya? Ya sudah, Habib Abdullah ini benar bikin kayak gini. Kenapa benarnya? Dalam rangkaku anfusakum alaikum nar. Bagaimana caranya? Anda punya sikap yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi, politik, sosial. Gitu. Udah benar, makanya saya khususkan alokasikan waktu saya. Oke, gue mesti perang dulu di Jakarta hari Rabu, tapi hari Kamis gue siapin waktu. Hanya karena ingin menyatakan betapa pentingnya Anda mempersiapkan diri dalam peperangan yang akan terus-menerus berjalan. Itu salah satu cara mengimbanginya. Poinnya adalah 1, jangan pernah berhenti silaturahim. Jangan ribut soal sholat subuhnya pakai kunut apa enggak. Jangan ribut soal begituan. Jangan ribut maulid ada apa enggak. Enggak usah ribut soal begituan. Ngapain juga mesti ribut soal begitu, enggak ada gunanya. Hal-hal yang sifatnya hilafiyah lupain aja. Mari ada hal yang lebih penting untuk ditegakkan. Itu cara. Poinnya adalah saya jawab terakhir di sini. Poinnya adalah letakkan dia dalam struktur yang pas. Struktur Islam itu dalam Al-Qur'an ada 7. Individu, keluarga, komunitas, sosial, nasional, regional, internasional. Pertanyaannya, kalau kita tidak bisa berjerang di level sosial, turunkan di level komunitas. Ini DMI Kecamatan Tebet ini adalah komunitas. Saya ulang, DMI Kecamatan Tebet ini adalah komunitas. Maka mari kita berjuang di level DMI komunitas ini. Untuk menegakkan yang hak adalah hak, yang batil kita singkirin. Itu levelnya. Kalau DMI mau naik lagi ke Jakarta Selatan untuk bisa begini, silahkan. Silahkan, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah, syukuri saja. Tapi tetap untuk tidak menjadi pengikut orang-orang yang berkhianat. Gitu.